Kalian sadar nggak sih? Sekarang lagi ramai banget tren video velocity di TikTok dan di YouTube. Video yang awalnya cuman editan slow motion biasa, sekarang udah berevolusi jadi ajang unjuk skill dan emosi. Velocity itu teknik ngedit video biar gerakannya naik turun kecepatannya. Kadang lambat banget, kadang cepat banget, dan biasanya diiringi sama musik dramatis atau efek transisi gila-gilaan. Nah, awalnya sih tren ini cuma dipakai buat edit momen film atau anime. Tapi makin kesini orang-orang mulai pakai velocity buat nunjukin momen sedih, momen bahagia, bahkan kejadian sejarah. Yang bikin tren ini meledak adalah karena sensasinya. Kalian tuh bisa ngerasain emosi dari video, padahal durasinya cuma 10 detik. Tapi karena efek dan tempo gerakan yang dramatis, kalian jadinya kayak ke bawah suasana. Nah, kreator di TikTok berlomba-lomba bikin versi velocity mereka. Bahkan ada yang ngezoom tiap framenya satu-satu demi dapat transisi mulus. Ribet banget, tapi hasilnya gila sih. Sekali viral bisa tembus jutaan view. Makanya nggak heran sekarang velocity jadi salah satu konten wajib kalau kalian mau masuk FYP. Tren ini juga ngaruh ke YouTube Short. Banyak editorial upload atau remix velocity dari momen film terkenal. Misalnya ada nge-series Korea atau animasi Jepang, bahkan dokumenter tapi yang unik. Banyak juga yang ngedit momen viral Indonesia kayak cuplikan pertandingan timnas, selebgram, bahkan acara TV lama. Dan banyak penonton luar negeri yang juga ikut menikmati tren ini. Yang lucu, sekarang bahkan anak-anak sekolah udah mulai bikin velocity buat tugas presentasi biar gurunya nggak bosan katanya. Konten kreator baru yang nongol cuma modal HP dan CapCut, tapi udah bisa bikin velocity sekarang itu. Tools itu artinya apa sih? Peralatan. Terima kasih Google. Sekarang juga makin gampang diakses. Contohnya CapCut, Motion, VN, semua bisa. Kalian tinggal sesuaiin beat lagu sama tempo gerakannya. Mudah banget gak sih? Tapi nggak semuanya velocity itu bagus. Ada juga yang asal cepet lambat doang tanpa ada emosi. Ini maksudnya emosi itu bukan berarti emosi kesel ya guys ya. Maksudnya emosi itu kayak kurang semangat gitu ya guys ya. Nah, ini penting banget buat tested. Ya oke, pokoknya tulisannya gini dah. Velocity yang bagus tuh nggak cuma soal teknis, tapi juga harus punya makna dan storytelling. Jadi kalau kalian tertarik, tinggal cari tutorial, terus coba-coba aja sendiri. Jangan takut salah, yang penting konsisten. By the way, velocity juga mulai nyebar ke genre lain. Ada yang bikin versi horor, sejarah, bahkan politik. Bayangin, pidato Bung Karno diedit velocity. Epic banget kan? Iya dah, epic dah. Gua mah glory bos. Jadi sebenarnya tren ini bukan sekedar gaya ngedit, tapi udah jadi bentuk ekspresi baru. Apalagi sekarang orang makin malas nonton video panjang. Ya kalian juga nih kan. Jadi velocity itu udah kayak solusi buat nyampein emosi dalam waktu singkat. Dan gak sedikit juga orang pakai velocity buat promosiin brand. Bahkan sinetron lokal mulai masukin gaya edit kayak gini. Artinya apa? Artinya velocity udah jadi budaya visual baru. Kalau kalian perhatiin, tiap tren pasti punya masa. Tapi velocity punya potensi panjang karena terus berkembang. Bukan cuma gaya-gayaan, tapi juga bisa edukatif asal dibawa kreatif. Tren ini bisa terus hidup terus. Dan misalnya kalian nanya ini dari mana idenya, ini semua ide dari ChatGPT. Kalau misalnya ada yang kurang bener, ya kalian protes aja ke ChatGPT-nya. Jangan menyalahkan saya hanya menginformasikan saja. Dan maafin aja jika kalau saya selalu salah ngomongnya. Dan ya begitulah.